Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia, senang, atau capek? Oke, untuk kali ini nanti Bu Afita akan memaparkan bagaimana cara membuat pot dari barang bekas. Oke, bisa kalian lihat ke layar proyektor, itu ada tayangan video bagaimana cara membuat pot dari barang bekas. Bisa kalian lihat dulu, kalian cermati dan kalian pahami. Nanti setelah itu nanti Bu Afita jelaskan lebih lanjutnya. Oke, boleh di-play, Pak. Oke, kalian sudah mulai bisa dilihat dan dipahami dulu untuk besok, biar kalian ketika membuat tidak bingung.
boleh di stop, Pak. Di stop aja. Langsung lanjut ke materi. Sekarang, sekarang cara membuat pot dari barang bekas untuk tanaman hias. Bisa di next, Pak. Di next, Pak. Oke, sekarang bisa dilihat, yaitu ada cara membuat pot dari botol bekas. Bisa kalian lihat alat dan bahannya. Apa saja yang dibutuhkan ketika ingin membuat pot dari botol bekas? Yaitu ada botol bekas sendiri, kemudian koran atau kardus bekas, cat akrilik, gunting, sama tali. Kemudian di samping sudah Bu Afita tuliskan tentang langkah-langkahnya. Bagaimana membuat pot dari botol bekas. Untuk yang pertama, kalian bisa cuci botol plastik bekas itu, kemudian dikeringkan. Bisa kalian keringkan dengan tisu atau kertas. Atau bisa saja dengan sinar matahari. Untuk yang kedua yaitu gunting botol plastik menjadi 2 bagian. Kemudian baru kalian warnai botol plastik tersebut dengan cat akrilik sesuai keinginan kalian. Kalau kalian pengen mewarnai warna ungu, warna hitam, pink, terus warna hijau, biru, kuning, bisa. Jadi kalian mau warna apapun itu bebas, tidak terikat. Kemudian gunakan koran nanti sama kardus itu sebagai alat untuk mengecat biar lantai tidak kotor. Atau nanti tangan, baju pakaian kalian tidak terkena cat. Kemudian baru kalian lubangi bagian bawah botol plastik dengan gunting sebagai drainase seperti pada pot tanaman. Nah, iki dibalik, berarti kayak gini. Berarti yang bawah ini nanti bisa kalian untuk apa? Bawah ini. Menumpang apa nanti? Kecilian. Terus kemudian lubangi juga sisi kanan dan kiri botol plastik. Seperti contoh yang ada di gambar. Kalian lihat proyektornya saja, nggak apa-apa. Kemudian setelah kalian sudah lubangi bagian samping kanan sama samping kiri, kemudian masukkan dan ikat tali di kedua lubang pada sisi sisi kanan dan sisi kiri botol. Kenapa kok pakai tali? Karena nanti itu jadinya pot gantung. Bukan pot yang diletakkan di tanah atau di lantai langsung. Digantung. Jadi nanti ketika ditaruh di atas. Jangan taruh di bawah langsung, tapi taruh di atas. Terus pot gantung dari botol plastik siap digunakan. Jadi untuk membuat pot dari botol plastik, dikarenakan ketika membuat dari botol plastik yang kecil, kemungkinan berarti tanamannya hanya tanaman yang hias yang kecil-kecil. Tali bisa saja dengan tali rami, tali tampar bisa. Atau nggak bisa kalau kecil. Kedengan saja. Bukan, ini hanya contoh beberapa cara membuat pot dari berbagai barang bekas. Jadi nanti kita difokuskan ke hanya galon mineral saja, bukan ke botol plastik. Boleh di next, Pak? Sekarang cara membuat pot dari toples. Tadi yang sudah disampaikan sama Bu Nelly, ada beberapa barang bekas yang memang bisa dipakai untuk membuat pot atau bisa kita kreasikan sesuai apa yang kita inginkan.
atau sesuai kreativitas kita sendiri. Apalagi di umur kalian yang sekarang, biasanya kreativitas kalian sedang atau imajinasi kalian banyak, biasanya lebih banyak dari yang sudah tua. Biasanya seperti itu. Bisa dilihat untuk cara membuat pot dari toples sendiri. Untuk alat dan bahan biasa yaitu toples bekas, gunting, paku, sama cat akrilik. Biasanya kalau toples, itu toples yang kecil. Itu biasanya bisa dipakai untuk tanaman kecil juga. Dan juga ketika kalian ingin menanam tanaman obat untuk keluarga, contoh untuk menanam obat berarti apa nih tanaman? Kunir, jahe, kunci, terus apa? Temulawak, habis itu apa? Daun sirih, terus daun apa lagi yang bisa buat pengobatan. Jadi nanti ketika kalian membuat pot dari bahan bekas dan diisi dengan tanaman yang memang tanaman untuk obat keluarga terutamanya. Contoh, ketika kalian ingin menanam jahe. Ketika kalian tidak punya lahan untuk menanamnya, kalian bisa memanfaatkan barang bekas untuk apa medianya. Jadi nanti kalian isi dengan tanah, baru kalian kasih bibitnya. Nah, ketika nanti sudah tumbuh, biasanya itu diperlukan ketika kita sakit atau diperlukan untuk sehari-hari, untuk masak. Itu. Kemudian langkah-langkah membuat pot dari toples. Yang pertama, sama seperti tadi, cuci dulu. Dicuci dulu toplesnya, kemudian baru dikeringkan. Habis itu, kalian kreasikan toples bekas dengan mewarnainya menggunakan cat akrilik. Untuk warna dasar dulu. Contoh Mbak kasih warna merah. Kemudian baru kalian lubangi bagian bawah toples menggunakan gunting atau paku yang telah dipanasi di atas api. Yang terakhir, pot dari toples bekas siap digunakan untuk tanaman hias atau sayur-sayuran. Jadi nanti ketika kalian membuat pot dari toples, bisa kalian manfaatkan untuk menanam tanaman hias ataupun sayur-sayuran yang dimana sayuran-sayuran itu bisa dimanfaatkan sehari-hari. Contoh, bisa kalian menanam bayam. Bisa juga kalian menanam sayuran apa yang bisa dibuat makanan sehari-hari. Pohong, pisang. Pohong itu bahasa Indonesia dari telo. Telo jabut, nek ngarani sapah, timun, tomat, terus apa cabe, labu, pisang. Terus apa lagi? Itu kalau kalian tidak punya lahan. Kalau kalian punya lahan atau punya yang namanya biasanya sawah atau tegalan, bisa kalian manfaatkan untuk menanam sayuran yang lebih banyak. Tapi ketika kalian tidak mempunyai lahan, bisa kalian manfaatkan melalui barang bekas. Jadi nanti barang bekas kalian kreasikan untuk menjadi pot, kemudian kalian tanami tanaman sayuran atau tanaman sesuka kalian. Kemudian boleh di next, Pak. Oke, sekarang cara membuat pot dari kaleng cat. Bisa dilihat, itu contohnya. Jadi, untuk alat dan bahannya masih sama, kita menggunakan kaleng, cat, paku, dan cat akrilik. Jadi nanti biasanya kita tetap menggunakan bahan-bahan itu-itu saja, alat itu-itu saja. Tetapi hanya beberapa ketika kita ingin membuat dari apa dulu. Kalau kita membuat dari botol bekas, berarti bahannya apa? Botol bekas. Tidak mungkin kita membuat kaleng cat tapi kalian memakai botol bekas. Itu nggak mungkin. Jadi kita memanfaatkan barang sekitar yang ada di apa? Yang ada atau yang sering kita jumpai. Itu. Untuk alat dan bahannya sendiri, kaleng cat itu nanti ada paku dan cat akrilik.
Untuk langkah-langkah bisa kalian lihat sendiri di proyektor. Itu yang pertama masih sama, bersihkan kaleng cat dengan cara mencuci dan mengeringkannya menggunakan kain lap. Jadi bisa kalian manfaatkan kain lap atau kain yang sudah tidak dipakai lagi. Dibuat menjadi lap. Kemudian warnai bagian luar kaleng sehingga lebih cantik dan menarik. Jadi ketika kalian kreasi apapun itu dengan warna dan memadukan warna antara warna primer dengan warna primer, atau nanti kalian memadukan warna hijau dengan warna biru, itu nanti bisa kalian kreasikan atau kalian warnai pot kalian sendiri. Malah lebih menarik dan lebih cantik daripada lainnya. Kemudian lubangi bagian bawah kaleng cat untuk drainase tanaman. Yang terakhir, pot dari kaleng cat siap digunakan untuk bercocok tanam. Boleh di next, Pak? Oke, terus ada cara membuat pot dari botol kaca. Ada yang tahu botol kaca? Botol kecap. Botol kecap, botol sirup yang terbuat dari kaca. Itu bisa kalian manfaatkan juga. Jadi yang pertama, masih sama, nanti gunakan pelindung mata terlebih dahulu agar mata kita terhindar dari cedera yang mungkin terjadi akibat serpihan botol kaca itu. Jadi nanti serpihan botol bisa jadi kena ke muka ketika kita tidak menggunakan yang namanya pelindung. Kemudian buat garis pada bagian tengah botol kaca menggunakan pisau atau mata bor. Kemudian panaskan bagian botol yang telah ditandai dengan garis tadi di atas api lilin. Kita pakainya lilin. Kalau pakai kompor gas meledak. Tuh. Kemudian putar sekeliling botol agar garis yang telah dibuat nanti terkena panas api merata. Kurang lebih selama 5-10 menit. Kalau 1 jam meleleh nanti, nggak jadi buat kalian. Kemudian rendam botol di air dingin atau air es. Biar cepat lunaknya nanti. Kemudian botol kaca akan terbelah menjadi 2 bagian dengan sendirinya saat direndam air dingin. Kemudian amplas bagian pinggir botol yang telah terbelah menjadi 2. Supaya nanti tidak melukai kalian sendiri. Jadi diamplas biar tidak lancip ben tumpul nek ngarani. Kemudian setelah botol kaca tersebut terpotong menjadi 2 bagian, bisa menggunakan bagian atas botol untuk menanam. Jadi yang atas nanti untuk menanam. Kemudian lalu meletakkan bagian atas botol di dalam bagian badan botol secara terbalik. Kemudian kalian tambahkan tanahnya. Kemudian kalian diwarnai juga supaya agar lebih menarik dan tidak monoton. Boleh next, Pak? Oke, sekarang cara membuat pot dari ban bekas. Jadi tidak hanya kita menggunakan galon, tidak menggunakan botol, tidak menggunakan kaleng, tetapi kita bisa juga menggunakan ban bekas. Kita membuat dari ban bekas malah kadang lebih bagus. Dan untuk tanamannya pun bisa kita kreasikan. Mau menanam apa di dalam pot ban bekas itu. Bisa kalian lihat gambarnya. Itu gambar apa? Lebah. Diwarnai dengan warna ladybird. Diwarnai dengan warna merah. Ada juga warna kuning sama warna hitam. Warna hitam. Kemudian untuk alat dan bahannya ketika membuat pot dari ban bekas. Yang pertama yaitu apa? Ban bekas itu sendiri.
Kemudian ada kuas dan cat akrilik. Ini mudah daripada kita menggunakan yang namanya pisau atau cutter juga. Tapi untuk ban bekas ini hanya kita membutuhkan cat sama kuas. Jadi untuk langkah-langkah, yaitu yang pertama, siapkan setidaknya 2-3 ban bekas. Kemudian cat ban bekas dengan warna yang disukai. Kalau kalian suka warna pink ya dicat dengan warna pink. Kalau kalian suka warna biru dicat dengan warna biru. Kalau kalian suka warna hitam bisa kalian cat dengan warna hitam. Jadi kalian itu sekreasi kalian, sesuka kalian mau warna apapun itu. Kemudian susun ban bekas tersebut menjadi 2-3 tingkat. Bisa kalian lihat itu. Itu 2 tingkat. Kemudian isi bagian tengah lubang ban dengan tanah dan tanaman. Jadi nanti ketika kalian isi tanaman itu, isi tanah ke pot dari ban bekas, jadi usahakan tanah itu harus padat. Jangan sampai tanah itu dikit. Nek tanahnya sithik, tanamannya gede, engko mati tanamannya. Jadi usahakan seimbang. Boleh next, Pak? Oke, sekarang. Mengapa memilih galon mineral sebagai pot? Nah, itu ada gambar. Bisa kalian kreasikan besok ketika membuat potnya. Atau potnya bisa kalian kreasikan dengan sekreasi kalian, keinginan kalian. Contoh nek cuma pengen gawe dilubangi doang juga nggak apa-apa. Kalau cuma kalian bikin seperti itu juga nggak apa-apa, lebih menarik juga. Bisa kalian kreasikan, kasih gambar, contoh nek gambar hewan. Kasih gambar hewan, kasih macan, harimau, singa juga sama aja toh. Terus bisa kalian gambar gajah juga. Nek pengen gambar gajah. Atau bisa kalian gambar dengan batik. Batik. Boleh next, Pak? Oke. Galon sebaiknya dibuang atau diletakkan di recycle point mineral. Karena galon mineral terbuat dari jenis plastik yang mudah didaur ulang. Tetapi akan lebih baik lagi jika galon tersebut dijadikan pot bunga untuk menghias halaman. Jadi usahakan ketika ada sampah apapun itu, barang bekas yang masih bisa kalian manfaatkan atau kalian kreasikan, usahakan kalian memanfaatkan barang tersebut. Jangan sampai hanya kalian buang-buang saja, kemudian membeli hal yang sama lagi. Karena nanti akan lama-kelamaan sampah itu akan banyak. Dan nanti entah kita 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, bisa jadi kita hidup berdampingan dengan sampah. Samping rumah, sampah sudah menumpuk. Karena kita sudah kekurangan lahan untuk pembuangan sampah. Boleh next, Pak? Oke. Lihat, mengapa memilih galon mineral sebagai pot? Bisa dilihat, galon plastik biasanya berbahan dasar apa? Poli apa? Polietilena yang tahan lama dan cukup kuat. Pak Wahyudi, mohon maaf Pak, mic-nya masih nyala. Oke, makasih. Oke, Mbak Vita ulangi lagi. Mengapa memilih galon mineral sebagai pot bunga? Murah. Berapa tadi belinya? 2.000, 2.500, 3.000, atau 20.000?
Ya, kalau galon le mineral sak banyune yo larang. Gambar dalam bentuk gambar. Oke, galon plastik biasanya berbahan dasar polietilena yang tahan lama dan cukup kuat untuk dijadikan wadah bagi tanaman. Dengan ukuran yang besar, galon galon itu bisa memberikan cukup ruang bagi akar untuk bertumbuh. Jadi nek ngger wadahmu cilik, tanamanmu gede, otomatis mati. Karena nanti akar membutuhkan tempat yang luas untuk menyimpan cadangan, menyimpan air, bisa cadangan makanan, terus apalagi? Ini materi SD loh. Tumbuhan itu materi SD. Oke, kemudian selain itu dengan memanfaatkan galon bekas, kita juga ikut mengurangi jumlah sampah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau pembuangan sampah. Jadi banyak sekali sampah yang seharusnya bisa kita manfaatkan atau kita kreasikan malah berakhir di tempat sampah dan menumpuk begitu saja tanpa adanya pemanfaatkan barang bekas itu sendiri. Kemudian di sisi lain, pot dari galon li mineral juga bisa didesain sesuai selera, memberikan tampilan personal untuk taman atau teras rumah. Jadi kalian bisa kreasikan, bisa kalian membentuk pagar dengan galon li mineral, mbek tanami dengan tanaman hias. Atau bisa juga kalian kreasikan menjadi akuarium. Kalian isi dengan ikan-ikan hias, bukan ikan yang besar. Lah mosok galon semono mbek kei iwak paus yo ora iso to. Mbek kei iwak apa meneh? Yo gak bisa. Kita harus sesuaikan dengan wadahnya. Boleh diputar, Pak? Untuk video yang keduanya. Bisa? Bisa kalian lihat dulu? Kita putar untuk video yang keduanya. Oke, bisa kalian lihat itu. Ada beberapa tanaman atau pot yang bisa kalian kreasikan. Bisa dilihat itu buat besok kalian buatnya biar tidak bingung. Oke? Ada macam-macam gambar buah lebih tepatnya. Bisa dilihat.
Oke, sudah kalian lihat bagaimana untuk cara mewarnai galon dari mineral itu sendiri. Bisa kalian buat kreasikan. Kalian bisa membuat gambar buah, gambar hewan, batik, atau pola organis. Kalau masih ingat waktu kelas 7 dulu, diajarkan untuk beberapa membuat pola-pola organis, non-geometris, geometris. Nanti bisa kalian gunakan itu ketika kalian mengecat galon kalian atau pot kalian itu nanti. Yang sekarang itu mengapa memilih galon mineral? Tadi sudah. Oke, untuk kali ini ada yang bisa pelajar Pancasila, tapi tidak seperti biasa, tidak seperti tadi lagunya. Bisa? Ada yang bisa? Yang tidak biasa. Kenapa tidak bisa? Yang mana? Iku kok cah TK, cah SD. Yang satunya, ada yang masih ingat? Yang dulu waktu kalian kelas 7, ketika kalian mau masuk aula, pasti ada lagunya. Masih ingat lagunya itu apa? Yang seperti apa? Bukan Garuda Pancasila. Bukan itu. Ada yang ingat lagunya seperti apa? Na 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 na. Yo bisa toh apa? Kita pelajar Pancasila. Terus apa? Kita bernafas dalam sila-silanya. Terus apa lagi? Kita pelajar Pancasila. Terus, ayo kita jaga untuk Indonesia. Yang pertama, gimana itu? Yang pertama, ada yang ingat? Bangun dan bukalah matamu. Saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ada yang bisa maju ke depan? Yuk. Ada yang bisa? Mau apa? Ayo, ada yang bisa? Bisma, bisa Bisma? Ropip? Samsul, iso gak Samsul? Isora. Pak, bisa putarkan lagu itu gak, Pak?
Bisa putarkan lagu itu nggak? Pelajar Pancasila. Ada nggak? Tahu lagunya? Udah tahu? Oke. Untuk tantangan untuk P5 berikutnya, usahakan kalian bisa. Nggak usah hafal, paling nggak bisa dulu, baru hafal. Keano, Bu. Kiano apa Keano? Enggak. Oke, boleh. PPT-nya, Pak. PowerPoint-nya boleh di-share lagi. Boleh dilihatkan lagi. Sebelum itu. Nah, oke. Membuat pot dari galon mineral. Selain berperan penting apa? Berperan penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dari sampah plastik. Jadi, galon mineral ini selain untuk menjaga kelestarian lingkungan dari sampah plastik, juga bisa menjadi salah satu peluang usaha menguntungkan yang bisa dilakukan di rumah. Jadi ketika kalian sudah besar atau kalian kembali ke rumah dan kalian bingung mau ngapain, kalian harus bisa memanfaatkan barang-barang bekas terutamanya yang ada di sekitar kalian. Bisa kalian kreasikan, kemudian bisa kalian jual, nanti akan menjadi untung untuk kalian. Jadi peluang-peluang usaha dari manfaat barang bekas ini banyak. Kita bisa memiliki peluang usaha dari situ, dari memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita terutamanya. Jadi usahakan nanti ketika kalian sudah kembali ke rumah
dan lihat barang-barang bekas yang masih bisa dipakai dan masih bisa dimanfaatkan kembali, bisa kalian manfaatkan. Jangan kalian buang-buang saja. Itu. Kalau kalian buang-buang terus dan nanti akan menjadi sampah. Sampah nanti menumpuk, di mana sampah plastik yang tadi katanya atau tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Nelly, untuk daur ulang sampah plastik sendiri, kalau untuk tanah, dari tanah kita ini bisa sampai beratus tahun, berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun untuk sampah itu terurai. Beda lagi dengan kalau daun yang jatuh. Kalau daun bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk organik, pupuk kompos bisa, terus pupuk apa lagi. Jadi nanti ada beberapa sampah yang memang bisa dimanfaatkan kembali. Bisa menjadi pupuk, bisa. Kemudian menjadi manfaat yang lebih menarik ketika kita buat kreasi itu lagi. Biar imajinasi kita tidak atau terbatas. Jadi kalian bisa kreasikan melalui pemanfaatan barang-barang bekas di rumah. Boleh next, Pak? Oke, bisa itu diperhatikan dulu. Ini kita nanti membuat galon mineral. Pot dari galon mineral. Bisa dilihat atau dicatat nanti. Untuk besok biar tidak tanya-tanya terus. Ada beberapa alat dan bahan yang harus dipersiapkan ketika membuat pot dari galon mineral. Yang pertama, apa? Galon mineral bekas. Jangan galon mineral yang baru. Apalagi ada airnya. Air mineral, jangan. Atau bisa airnya bisa kalian minum dulu, kemudian kalian manfaatkan galonnya atau wadahnya. Hanya 20.000 paling enggak. Kemudian ada yang namanya pisau atau gunting tajam. Ketika besok kalian membawa pisau, manfaatkan dengan baik, jangan dibuat bercanda atau bermain, apalagi menusuk temanmu. Jangan sampai ojo ngasih enggak ya, membunuh teman. Itu. Kemudian spidol atau pensil untuk menandai, ada penggaris, cat akrilik, tapi nanti kita memakai cat minyak. Jangan lupa dikasih thinner juga. Kemudian kuas sama paku, alat untuk apa? Membuat lubang. Boleh di next, Pak. Oke, sekarang langkah-langkah membuat pot dari galon mineral. Yang pertama masih sama. Bersihkan galon mineral. Itu. Jadi langkah-langkahnya yang pertama itu bersihkan galonnya terlebih dahulu. Bisa kalian bersihkan dari sisa air atau kotoran. Kemudian cuci galon tersebut sampai bersih dengan air sabun. Bisa pakai air sabun atau air biasa. Yang penting bersih, jangan sampai ada kotoran ataupun noda sekecil apapun itu. Kemudian pastikan galon benar-benar kering sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kedua, tandai bagian yang akan dipotong, yaitu setelah galon itu kering dan bersih, ambil spidol atau pensil. Sepertinya nek pensil gak ketok, berarti nganggo spidol wae. Pakai spidol, lalu tandai galon itu yang akan dipotong. Contoh, nek kalian pengen membuat yang atasnya bunga-bunga, berarti kalian memanfaatkan yang namanya garis lengkung. Nek pengen zigzag senglincip,
berarti yo nggo garis zigzag. Nek datar yo nggo datar. Nek lengkung pakai lengkung. Garis persilangan pakai garis persilangan. Jadi manfaatkan materi-materi yang sebelumnya pernah dipelajari. Jangan sampai angger-anggeran motong. Bisa jadi miring sebelah. Tidak boleh. Kemudian ketika kita akan memotong bagian atas galon untuk membuat lubang tempat kita nanti menanam tanaman, gunakan penggaris untuk memastikan garis potongan lurus dan rapi. Jangan sampai kalian memotong acak-acakan. Usahakan potongnya yang rapi. Kemudian, jika ingin menggunakan penutup dasarnya, ukur dan potong dulu potongan kain atau anyaman dengan ukuran yang sesuai dengan bagian bawah galon. Boleh di next, Pak? Oke. Untuk yang ketiga, baru kalian potong galonnya. Gunakan pisau atau gunting yang tajam. Ojo kok gunting sing ketol mbek gowo, engko udur-uduran dadine. Bingung meh golek gunting sopo meneh sing meh mbek jipuk. Usahakan guntingnya yang tajam. Kemudian untuk memotong galon sesuai tanda yang sudah kalian buat nanti. Dipotong dengan hati-hati agar tidak merusak galon dan tidak mengenai tangan. Ketika kalau mengenai tangan, bisa melukai tangan kalian, jari-jari kalian. Bisa terluka akibat pisau atau gunting yang kalian pakai untuk memotong galon tersebut. Bisa jadi nangis, berakhirnya nangis. Lanang lek nangis alay jarene. Koyo rak tau nangis bae. Kemudian jika sulit menggunakan gunting, bisa memulai potongan kecil dulu dengan pisau, lalu kalian lanjutkan dengan gunting. Karena sepertinya galon mineral itu tipis, bukan kayak galon aqua. Kemudian yang keempat, bisa kalian buat lubang drainage terlebih dahulu. Jadi setiap tanaman harus memiliki lubang agar kelebihan air tidak menggenang di dalam pot. Jadi yang bawah usahakan ketika kalian menyiram tanaman kalian, jangan sampai kebanyakan. Berceceran nanti. Tanahnya pun dari tanah atau dari media tanamnya pun ketika kalian kebanyakan air, bisa tidak bagus untuk tanaman. Dan untuk tanaman pun kadang kalau kebanyakan air bisa menyebabkan layu juga. Kemudian gunakan paku atau alat serupa untuk membuat beberapa lubang di bagian bawah galon. Jadi lubang ini nanti berfungsi untuk mengalirkan air berlebih saat menyiram tanaman. Jadi nanti akar tanaman itu ketika tergenang air, akarnya akan cepat membusuk. Ketika cepat membusuk, berarti tanaman itu nanti akan mati atau layu. Boleh next, Pak? Oke, kemudian hias pot. Supaya tampilan menarik pada pot, bisa menghias dengan cat. Gunakan cat akrilik atau cat minyak nanti untuk mewarnai permukaan galon. Dan pastikan sudah dilapisi permukaan dengan cat secara merata. Kemudian isi pot dengan media tanam. Ketika sudah kering catnya, kalian bisa isi pot dengan media tanamnya. Dengan tanah, nanti kasih pupuk, kemudian kasih hiasan secukupnya saja. Kemudian baru kalian tanam tanaman kalian. Boleh next, Pak? Ini ada tips dan trik
untuk hasil yang lebih baik. Yang pertama gunakan cat yang tahan air. Karena apa? Karena ketika kalian menyiram tanaman, biar catnya tidak luntur. Itu usahakan. Bebas. Kalau mau kasih cat monggo, enggak ya monggo. Itu. Kemudian tambahkan alas pot. Jadi untuk mencegah tanah keluar melalui lubang, bisa menambahkan lapisan batu kecil atau pecahan genteng di dasar pot sebelum mengisi media tanam. Kemudian kombinasikan dengan pot yang lain. Boleh next, Pak? Oke, sekarang keuntungan membuat pot dari galon li mineral dan memanfaatkan pot dari galon li mineral untuk berbagai jenis tanaman. Next. Oke, selain membantu mengurangi limbah plastik, ada beberapa keuntungan lainnya yang bisa kita dapatkan dari membuat pot galon li mineral. Pot ini relatif lebih ringan dibanding dengan pot lainnya. Jadi untuk memindahkan tanaman ke satu tempat ke tempat lain bisa mudah ringan. Kemudian bisa juga menyesuaikan ukuran dan bentuk pot sesuai kebutuhan tanaman. Lalu pot dari galon li mineral juga lebih tahan lama dan tidak mudah pecah sehingga cocok untuk digunakan di luar ruangan. Jika gemar berkebun, membuat pot dari barang bekas ini bisa menjadi alternatif ekonomis sekaligus ramah lingkungan. Oke, jangan lupa ketika kalian ingin menyiram, biar kalian tidak bosan menyiram-menyiram terus, kalian harus punya tips dan triknya agar tanaman tetap terkena air. Oke, boleh nanti bisa besok bisa dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita. Boleh next, Pak? Sepertinya sudah selesai nih. Oke. Untuk lapar. Kan urusan kalian kalau lapar. Oke. Sekarang karena materi sudah selesai, sudah Bu Avita sampaikan. Kurang lebihnya nanti kalau ada apa yang belum dipahami boleh ditanyakan kembali. Paham? Kemudian alat dan bahan bisa kalian siapkan galon li mineral, gunting, atau pisau yang tajam, cat akrilik, atau cat minyak sama thinner, sama kuas, jangan lupa. Kalau kalian lupa memakai kuas, nanti tangan kalian yang kotor. Itu. Oke, sebelum pulang, nanti kita jamaah dulu. Ojo ke susu mulai. Di bawah. Sampun, sekian materi dari Bu Avita. Kalau ada kesalahan sedikit ataupun banyak, mohon dimaafkan. Karena kita juga namanya manusia, tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.